hal-hal yang kayaknya terselesaikan, sudah ada regulasi yang jelas, tapi masih harus dipertanyakan oleh teman-teman penyelenggara di bawah. Dan itu kan menjadi dilema. Yang dibawa. Benar. Di samping contoh pada saat penyelenggaraan pemungutan suara, itu kan punya range jam dari jam 6 buka TPS sampai dengan jam 12 atau paling lama jam 1. Nah, itu kan ada waktu yang harus dikejar oleh teman-teman. Nah, terus bagaimana kemudian ketika ada hal yang sepertinya kurang sinkron di antara dua penyelenggara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi. Podcast ini persembahan dari Bawaslu Penajam Pasir Utara. Di podcast ini nanti kita mengobrol santai tapi berbobot soal demokrasi, pemilu, pengawasan yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari Bapak Mas Diandra SH dengan tema advokat bicara menakar kinerja dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Selamat datang Mas Andra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Langsung saja ya Mas, kita bahas mengenai kepemiluan ini. Sebagai praktisi hukum nih, tentunya sudah memahami seluk-beluk tentang regulasi pemilu. Nah, untuk isu yang terhangat ini ada putusan MK yang akan membagi pemilu menjadi dua, yaitu pemilu nasional sama pemilu serentak yang lokal. Menurut Mas, bagaimana sih penyelenggara pemilu untuk saat ini, khususnya untuk menjamin kepastian hukum? Baik, sebelumnya terima kasih. Saya sudah diundang hadir sebagai tamu sekaligus narasumber di podcast Adopsi ya. Yeah. Terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, bagaimana kemudian penyelenggara pemilu memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja diputus oleh Mahkamah itu terkait dengan kepastian hukumnya. Baik, kalau saya secara pribadi, artinya sebenarnya sudah banyak pakar, sudah banyak akademisi maupun praktisi, politisi yang membahas terkait dengan apa dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin terkait dengan adanya pemisahan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Seperti yang kita ketahui, mungkin Mbak juga sudah baca putusannya bahwa Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dengan pemilihan daerah. Untuk kita ketahui terlebih dahulu bahwa pemilu itu adalah pemilihan umum, juga namanya pemilihan kepala daerah. Nah, sebelum pemilu 2019 dan 2024 itu kan sudah 2 kali dilakukan penyelenggaraan pemilu serentak. Itu di tahun 2019 dan 2024. Nah, sebelum dua tahun penyelenggaraan itu memang sudah sempat membagi penyelenggaraan. Hanya saja memang pembagian itu dibagi hanya pemilu dan pilkada. Pemilu itu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, juga DPRD provinsi, DPD kabupaten kota. Nah, membaginya itu untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, disitulah yang dibagi. Jadi pemilihan kepala daerah yang tidak digabung dengan pemilihan pemilu tadi. Nah, hanya saja untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru diputus oleh Mahkamah, saya lupa nomor putusan 135 ya. Nah, di situ membagi pemilihan umum nasional dengan daerah. Serentak. Nasional artinya pemilihannya yang pertama adalah presiden dan wakil presiden, yang kedua DPD RI, yang ketiga DPR RI. Nah, itu khusus pemilihan umum tingkat nasional. Nah, disitulah MK membagi penyelenggaraan pemilihannya. Yang kedua adalah pemilihan di tingkat daerah, tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota. Yang pertama adalah pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten kota,
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil kota. Nah, itulah hasil putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang diputus oleh Mahkamah dengan beberapa pertimbangan yang sebenarnya sudah menjadi pertimbangan Mahkamah di dalam putusan itu memang ada. Terkait dengan kepastian hukumnya, kepastian hukum terhadap penyelenggaraan bagi penyelenggara pemilu. Pasca putusan MK tersebut, jadi memang setelah putusan itu, kalau saya melihat memang ini menjadi PR bagi anggota DPR RI kita sebagai pembentuk undang-undang. Disitulah memang dari kalangan politis di anggota DPR RI pada hari ini yang kita ketahui di banyak media, banyak mengkritik terkait dengan putusan MK tersebut. Terlepas apapun itu, jadi memang putusan MK kan kita mengetahui bahwa sifatnya adalah pilihan dan mengikat dan harus dijalankan. Nah, disitulah letak dinamika, dilemanya anggota DPR RI kita yang harus menyesuaikan kembali aturan kepemiluan penyelenggaraan, karena ketentuan positif yang hari ini berlaku adalah penyelenggaraan pemilu serentak nasional maupun daerah dilakukan di satu hari yang sama. Sedangkan putusan MK ini membagi penyelenggaraan nasional dan daerah dengan jeda waktu 2,5 tahun. Nah, itu memang jadi PR luar biasa bagi pembentuk undang-undang kita, dalam hal ini adalah DPR RI. Untuk dampak kepada daerah, sebenarnya lebih berdampak ke daerah daripada nasional pemilihannya. Karena kalau untuk pemilihan presiden DPR RI, DPD, itu kan sudah jelas masa bakti jabatan mereka itu sudah sampai 2029. Kalau tidak salah, Oktober atau bulan berapa, ini sudah pernah tugas sampai 2009. Yang berdampak signifikan adalah untuk pemilihan di daerah itu ya. Karena sampai tahun 2027. Jadi memang kalau kita menilai konstitusi kita, dan kita juga mengatur bahwa jabatan itu hanya jabatan kepala daerah maupun dewan perwakilan rakyat daerah itu hanya dibatasi sampai 5 tahun. Nah, bagaimana kemudian dampak akibat dari adanya putusan Mahkamah ini yang kelihatannya harus diperpanjang selama 2 tahun setengah. Nah, itulah yang artinya perlu pengkajian yang betul-betul melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari kalangan anggota DPR RI, tapi juga kalau saran saya pribadi, artinya mungkin ini juga sudah menjadi perhatian khusus bagi anggota dewan kita di sana, harus melibatkan beberapa lembaga negara yang lain, seperti mungkin ya, kalau sekiranya memang dibutuhkan dari lembaga kemahkamahan, lembaga peradilan, mungkin dari Mahkamah Agung, atau mungkin kalau memang dibutuhkan, karena ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh MK, saya melihatnya perlu dipanggil dari unsur kehakiman, khususnya 9 hakim yang memutuskan itu, karena mereka lah hakim-hakim kita yang mempertimbangkan bagaimana kemudian pemilu ini apakah masih tetap dilaksanakan secara serentak nasional dan daerah dijadikan satu hari yang sama, atau harus dibagi dengan beberapa pertimbangan yang lain. Terkait dengan kepastian, tentu kita menunggu hasil kebijakan yang akan diambil oleh DPR RI. Apakah akan serta-merta mengikuti putusan MK tersebut yang kita ketahui bahwa memang putusan MK itu wajib untuk dilaksanakan. Kita betul begitu. Nah, apabila tidak dilaksanakan, apa dampaknya? Nah, kan gitu. Jadi memang anggota dewan kita ini saat ini dilema. Apakah harus mempertahankan regulasi yang kemarin atau mengikuti regulasi yang baru? Ya,
Nah itu sih artinya untuk kepastiannya mungkin harus menunggu apa kebijakan yang diambil oleh teman-teman di DPR RI menyikapi putusan MK tersebut terkait dengan penyelenggara. Biasanya mengikuti Mbak. Jadi apa yang dikeluarkan oleh MK disatu padukan dengan perubahan undang-undangnya juga kepada PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena harus disertakan, diharmonisasi peraturan komisi. Mungkin singkatnya seperti itu. Nah, biasanya tuh dalam prakteknya nanti terjadi kayak perbedaan persepsi antara sesama penyelenggara, peserta maupun masyarakat soal aturan main pemilu ini. Dengan berlakunya putusan MK tersebut, nanti seberapa besar sih potensi persoalan hukum yang bakalan muncul dan lemahnya pemahaman aturan pemilu ini? Oke. Terkait dengan dampak putusan MK lagi sebenarnya. Jadi memang sebelum ada putusan MK ini juga aturan-aturan yang berlaku baik dari PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun juga dengan aturan dari Bawaslu, Perbawaslu kalau di Bawaslu, dari pengawas pemilu itu juga sebelum ada putusan MK ini pun juga ada aturan yang belum terharmonisasi. Iya, biasanya kayak dari KPU aturannya ini, nanti dari Bawaslu aturannya juga beda. Jadi memang sebelum pun ada putusan MK ini juga ada beberapa aturan teknis, artinya secara teknis di lapangan terkadang memang membingungkan bagi kedua penyelenggara ini. KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai penyelenggara pengawas pelaksanaan penyelenggaraan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis. Terkait dengan hal itu memang kalau saya coba cek dasar hukumnya bahwa memang sebenarnya ada memang aturan-aturan yang kurang harmonis, kurang sinkron langsung dari pusat. Nah, jadi dari pusat memang ada ketidaksinkronan beberapa terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Contohnya dalam hal penyelenggaraan pemungutan suara. Iya, terus kadang juga ada beberapa tindakan-tindakan dari penyelenggara teknis yang menurut teman-teman pengawas di Bawaslu itu tidak seperti itu. Artinya seharusnya tidak seperti itu, tapi dari aturan yang dijalankan oleh teman-teman teknis penyelenggara dari KPU, itulah aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan PKPU mereka atau peraturan juknis biasanya. Biasanya itu di bawah ya, di bagian ad hoc itu yang nanti biasanya terjadi banyak kayak mungkin perbedaan persepsi, apalagi kalau misalkan pas hari H atau mungkin tahapan-tahapannya lagi padat, mungkin agak meningkatkan emosi itu ya antara ad hoc yang di PPK maupun di Panwasam itu biasanya. Ya, jadi memang kami pun juga pernah, karena saya juga pernah menjadi seorang penyelenggara di tingkat kecamatan dalam hal teknis. Saya pernah juga dapat terkait dengan ketidaksinkronan aturan antara KPU dan Bawaslu. Ya, saya juga pernah sempat utarakan itu pada saat kami mengikuti undangan sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kota. Saya pernah pertanyakan itu juga, dan narasumbernya adalah dari kalangan akademisi, artinya yang mengetahui lah terkait dengan harmonisasi regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Jawabannya pada saat itu memang masih ngambang juga. Jadi saya pikir ini sebenarnya bisa diatasi kalau di atas juga sinkron. Jadi sebenarnya ini kan hanya terkait dengan persoalan teknis di lapangan. Ini kan bisa mungkin diadakan pertemuan atau rapat koordinasi antara kedua penyelenggara, atau mungkin bisa melibatkan penyelenggara ketiga itu adalah DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Artinya supaya apa yang dilaksanakan oleh tim penyelenggara teknis dalam hal ini KPU itu sinkron, artinya tidak disalahkan lagi oleh teman-teman Bawaslu, apalagi menyangkut dengan teknis
hari H penyelenggaraan pemungutan suara yang biasanya banyak hal-hal teknis itu yang tidak sama lah Iya, betul. mereka. Ya, mereka juga sama-sama pegang aturan. Nah, makanya kalau saran saya sebagai praktisi advokat, memang perlu selalu adanya harmonisasi pertemuan atau rapat koordinasi di antara seluruh penyelenggara, menggabungkan seluruh penyelenggara, bahkan 3 penyelenggara pun diundang untuk persamaan persepsi ya. Jadi dikajilah terkait dengan aturan ini, bagaimana kemudian kita menyikapi pada saat hari H pelaksanaan pengawasan tersebut. Jadi supaya tidak ada lagi hal-hal yang kayaknya terselesaikan, sudah ada regulasi yang jelas, tapi masih harus dipertanyakan oleh teman-teman penyelenggara di bawah. Itu kan menjadi dilema yang dibawa. Benar. Di samping contoh pada saat penyelenggaraan pemungutan suara, itu kan punya range jam dari jam 6 buka TPS sampai dengan jam 12 atau paling lama jam 1. Nah, itu kan ada waktu yang harus dikejar oleh teman-teman. Nah, terus bagaimana kemudian ketika ada hal yang sepertinya kurang sinkron di antara dua penyelenggara itu, terus ribut. Iya, biasanya kayak gitu. Iya, di penyelenggara pemungutan. Itu kan menimbulkan efek berantai. Apalagi kita juga mengejar waktu. Nah, kemudian pada saat itu juga daftar hadir masih banyak, sedangkan sudah mau tutup TPS. Itu kan juga jadi catatan juga untuk kita semua, khususnya bagi pembuat kebijakan. Dalam hal ini adalah DPR RI yang membuat kebijakan tersebut, khususnya untuk kepemilikan pemilu umum, juga kepada penyelenggara teknis untuk harmonisasi penyamaan sesama penyelenggara PKPU, Bawaslu, mengharmonisasi dengan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi memang kalau saran saya sih seperti itu, Mbak. Ada, bahkan sebelum putusan MK pun ada, artinya ketidakharmonisan. Sering sebenarnya kalau lagi tahapan itu sering. Karena saya juga sering interupsi kalau misalnya diundang dalam kegiatan sosialisasi atau rapat koordinasi internal di penyelenggaraan. Saya biasa interupsi bagaimana kemudian apabila ada aturan yang tidak sinkron dengan penyelenggara yang lain. Karena kalau kita menyalahkan mereka juga tidak bisa. Mereka juga melaksanakan aturan mereka, peraturan Bawaslu, dan memang ada klausul di peraturan Bawaslu. Sedangkan di kita juga di penyelenggara teknis juga menjalankan aturan kita. Menjadi, nah, dampak, apalagi dampak setelah adanya putusan MK. Nah, kalau saya teliti juga saat ini pun kita belum bisa melihat dampak yang signifikan, kecuali memang kita sudah tahu apakah nanti anggota DPR RI bagaimana menyikapi putusan MK ini. Nanti pada saat adanya kebijakan itu, atau mungkin DPR RI langsung serta-merta mengikuti putusan itu, di situ kita bisa lihat dampaknya. Cuman kalau saat ini mungkin masih mentah. Kalau toh memang wajib serta-merta langsung dilaksanakan putusan MK tersebut, memang cukup berdampak sebenarnya. Tapi rincian dampak tersebut mungkin saya belum terlalu bisa artinya mengutarakan. Kita belum tahu apakah bagaimana kemudian pasca putusan MK ini, apakah langsung dijalankan oleh undang-undang itu dirubah, atau mungkin langsung serta-merta dimasukkan putusan MK itu dalam klausul perubahan undang-undang dan PKPU-nya, kan gitu, Mbak. Mungkin sebelum kita lanjut, bisa dinikmati dulu minumannya ya, Mas. Mau diminum dulu. Nah, untuk dari kacamata praktisi hukum nih, Mas, menurut Mas ini peran Bawaslu ini sudah cukup ideal atau belum? Sebelumnya saya klarifikasi, saya tidak punya kacamata. Saya tidak pakai kacamata. Kalau menurut hemat saya, pandangan saya, sejak berdirinya Bawaslu, alhamdulillah sudah cukup
mewakili dari sifat-sifat demokrasi itu sendiri. Artinya Bawaslu kan sebagai tonggak pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, menjaga asas-asas penyelenggaraan pemilu itu tetap pada koridornya, seperti prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan lain-lain. Ada beberapa asas dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk Bawaslu sendiri, kalau saya menilainya, alhamdulillah sudah cukup baik. Tentu kesempurnaan itu tetap tidak dimiliki oleh siapapun, baik penyelenggara PU maupun Bawaslu. Tetap selalu ada yang namanya koreksi, perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Seperti Bawaslu mungkin ada pengawasan-pengawasan yang mungkin ya, artinya mungkin lebih lagi harus mengingat kembali sumpah janji sebelum dilantik. Dan syarat untuk dilantik menjadi penyelenggara kan sumpah dulu, sumpah. Mungkin secara artinya untuk menyadarkan kembali bahwa sebelum jabatan melekat, mengingat kembali apa sumpah kita, untuk apa kita bergabung dengan penyelenggaraan pemilu ini sebagai penyelenggara. Nah, dari situ mungkin timbul kesadaran bahwa baik Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara ataupun DKPP sebagai dewan kehormatan, itu pasti artinya ada filter supaya hal-hal negatif atau hal-hal yang mungkin cenderung melakukan sesuatu yang dilarang, baik agama masing-masing maupun ketentuan peraturan perundangan itu bisa tidak terjadi. Artinya bisa tidak sampai melakukan itu, karena kita mengingat kembali sumpah dan janji kita sebelum kita dilantik. Terkait dengan peran serta Bawaslu, saya pikir juga sudah alhamdulillah cukup baik, tapi memang ada hal-hal yang memang pasti selalu ada perbaikan-perbaikan dan koreksi seperti misalnya tadi. Contoh mungkin ya lebih sigap lagi dalam hal pengawasan, lebih all out, lebih koordinatif. Jadi lebih pokoknya selain persuasif lah, lebih cepat tanggap misalnya, dalam hal pengawasan kampanye atau pengawasan hari pemungutan suara. Kan sebelumnya kan mungkin ada prepare, ada persiapan, koordinasi dengan penyelenggara yang lain, terus tahapan kita adalah ini, terus bagaimana kemudian kita sebagai penyelenggara pengawas betul-betul sebelum tim penyelenggara teknis ini berada di tempat, bagaimana kemudian apakah kita bisa hadir terlebih dahulu. Kita lebih siap lagi ya. Betul-betul, atau setidak-tidaknya bersamaan. Jadi sebelum penyelenggara ini melakukan hal-hal kecil pun, artinya jangan sampai kan kalau saya melihat memang terkadang itu tertinggal, jadi hal-hal kecil itu terlupakan, jadi tidak terdeteksi oleh teman-teman penyelenggara pengawas. Saya tidak bilang bahwa penyelenggara Bawaslu kurang tanggap, tidak sebut, tapi hanya memang selalu pasti ada koreksi, dan penyelenggara pemilu itu selalu diawasi oleh masyarakat dan publik. Betul. Apalagi dengan media. Nah itulah ya artinya yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai kan Bawaslu dianggap hanya sebatas pelengkap demokrasi. Tapi padahal sejatinya tugas dan fungsi itu sangat besar. Kalau tidak ada Bawaslu, siapa yang mengawasi? Terus juga masyarakat mengawasi. Apa nanti misalnya masyarakat mendapatkan pelanggaran-pelanggaran, kemana dia harus mengadu? Kan repot. Makanya memang Bawaslu sangat penting, dan sampai hari ini alhamdulillah cukup baik, tapi tentu memang harus ada perbaikan-perbaikan yang mengarah kepada penyelenggaraan pemilu yang lebih sigap, lebih demokratis, lebih baik ke depan. Menurut sudut pandang praktisi hukum nih Mas, apa saja sih yang menjadi indikator yang bisa mengukur kejujuran dan keadilan di dalam pemilu? Kalau dari sudut pandang saya, kan banyak sudut pandang sebenarnya. Cuman kalau untuk dari saya, kejujuran
Mungkin Mbak juga tahu bagaimana sifat-sifat jujur gitu ya. Artinya apa yang kita berbicara tentang penyelenggaraan pemilu, ketentuan yang sudah tertuang dalam peraturan, itulah yang harus kita jalankan. Mungkin itu satu. Yang kedua adalah bagaimana pelaksanaannya. Nah, sebenarnya kan yang lebih harus betul-betul dijaga adalah pelaksanaannya, bukan ketentuan yang tertulis dalam aturannya, ya kan? Nah, bagaimana untuk melaksanakan? Bagaimana kejujuran dari penyelenggara yang melaksanakan aturan tersebut? Kita berbicara terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Contoh mungkin pada saat pelaksanaan pemungutan suara, bagaimana kemudian teman-teman penyelenggara teknis ini itu betul-betul jujur. Apapun kondisi yang ada, itu sampaikanlah kepada teman-teman penyelenggara pemilu, penyelenggara pengawas pemilu, jadi supaya ada sinkronisasi antar kedua penyelenggara. Jadi jangan sampai ada hal-hal kecil yang ditutupi oleh teman-teman penyelenggara teknis dari KPU itu tidak tersampaikan, tidak adanya check and balance penyelenggara yang lain. Nah, itu kemudian artinya jangan sampai ada persepsi dari teman-teman penyelenggara pengawas bahwa ada hal-hal yang ditutupi, padahal mungkin tidak, tapi hanya kurang komunikasi. Mungkin itu sih Mbak, artinya kejujuran itu penting. Terus juga terkait dengan keadilan. Artinya mungkin kita semua tahu bagaimana kemudian sifat adil seperti apa. Artinya kita tidak jangan sampai memihak timpang berat sebelah. Ada dua contoh, ada dua paslon, terus kita merasa punya kuasa, kita dekat dengan salah satunya, kemudian kita harus lebih condong dengan kemampuan kita, dengan jabatan yang melekat kepada kita, akhirnya kita condong ke salah satu. Bahkan agama pun juga melarang itu. Saya agama Muslim, agama Islam, dalam agama kita menyuruh kita untuk adil. Artinya, ya itulah sifat keadilan, jangan sampai hal-hal yang begitu, hal-hal seperti itu yang membuat persepsi negatif dari masyarakat. Lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Mas Andra ini seberapa penting sih kolaborasi antara penyelenggara pemilu, kemudian advokat, kemudian juga akademisi dan juga masyarakat sipil untuk mengawal proses demokrasi yang sehat dan berkepastian hukum? Baik, kolaborasi di antara penyelenggara juga dengan rekan-rekan advokat, juga dengan mungkin pihak-pihak lain, khususnya masyarakat, sangat penting Mbak ya. Artinya proses demokrasi ini kan juga harus betul-betul terawasi oleh semua pihak, tidak hanya khususnya penyelenggara Bawaslu, tapi seluruh elemen masyarakat. Advokat adalah termasuk juga bagian dari elemen masyarakat. Advokat atau organisasi masyarakat lain yang memiliki peran penting terkait dengan upaya untuk menjaga stabilitas demokrasi kita ini supaya terjaga dengan baik lah. Untuk pertanyaan terakhir ya Mas. Oke. Apa harapan dan pesan Mas Andra ini sebagai advokat untuk penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya di daerah kita di Penajam Pasir Utara ini, agar kedepannya nanti pemilu semakin berkualitas, bersih, dan minim sengketa? Oke, harapan saya secara pribadi tentu menginginkan teman-teman di penyelenggara, di kedua penyelenggara, baik dari KPU sebagai penyelenggara teknis maupun Bawaslu sebagai penyelenggara mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Harapan saya sebenarnya bagaimana kemudian kedua penyelenggara ini betul-betul berkolaborasi dengan baik. Dari segi regulasi, kadang-kadang kan seperti pertanyaan yang sebelumnya, bahwa terkadang di antara dua penyelenggara ini kan ada miss di antara mereka terkait dengan regulasi bagaimana kira-kira melaksanakan tahapan penyelenggaraan ini sampai ke hari H penyelenggaraan pemungutan suara. Itu yang sudah kita jelaskan di pertanyaan sebelumnya, bahwa memang penting sekali untuk mengharmonisasi
peraturan-peraturan yang ada di KPU maupun di Bawaslu. Nah, itu sih harapan saya sebagai praktisi hukum. Yang pertama adalah mengharmonisasi kembali peraturan-peraturan di antara kedua penyelenggara tersebut. Biar tidak tumpang tindih. Biar tidak tumpang tindih, artinya saling mengklaim inilah aturan kami, inilah yang kami jalankan. Artinya tidak boleh seperti itu, bahwa penyelenggaraan demokrasi ini betul-betul harus dilaksanakan bersama, baik di tingkat di penyelenggara teknis KPU sampai jajarannya ke bawah, maupun Bawaslu dengan jajaran juga ke bawah, supaya tidak terjadi hal-hal yang membingungkan di antara kedua penyelenggara, juga khususnya kepada masyarakat sebagai pemilih. Ini kan pesta demokrasi, Mbak, ya, penyelenggaraan pemilu itu. Betul-betul masyarakat ini menginginkan adanya penyelenggaraan yang praktis, efisien, terbuka, akuntabilitas sebagaimana asas pemilu. Dan banyak asas yang lain yang saya kurang hafal. Paling nggak itu harapan saya. Yang lain adalah bagaimana kemudian penyelenggara KPU dan Bawaslu itu betul-betul jujur dalam melaksanakan tahapan ini, betul-betul terbuka. Saya khususnya tidak berpikir bahwa di antara kedua penyelenggara mungkin kurang jujur atau kurang baik dalam melaksanakan tahapan, tapi selalu harus ada evaluasi, selalu ada koreksi, baik di tubuh penyelenggara masing-masing maupun koreksi dari masyarakat. Setiap ada aduan, mohon untuk betul-betul dari Bawaslu betul-betul mendengarkan keluhan tersebut, aduan tersebut dari masyarakat, diklarifikasi dengan baik. Dan sampai ada aduan dari masyarakat maupun organisasi terkait dengan lemahnya penerapan demokrasi kita dalam hal penyelenggaraan pemilu, itu menjadi negatif trust bagi masyarakat di kedua penyelenggara, khususnya Bawaslu dan KPU. Mungkin itu sih, artinya saya berharap bahwa KPU terbuka, jujur, adil sebagai penyelenggara, Bawaslu pun demikian, betul-betul jujur, adil dalam melaksanakan pengawasan, juga menerima aduan atau koreksi dari masyarakat. Mungkin itu sih, Mbak. Nah, sahabat Bawaslu, itu dia obrolan kita dengan Mas Andra, praktisi hukum yang sudah berbagi banyak perspektif dan juga catatan penting soal penyelenggaraan pemilu di Penajam Pasir Utara. Semoga dari perbincangan hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai kepemiluan di Indonesia ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Adopsi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.